Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Ex-koruptor jadi komisaris anak perusahaan BUMN, akhlak Erik dipertanyakan kemana? Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari. Ex-koruptor diangkat menjadi komisaris di anak perusahaan BUMN. Ajab, mana akhlaknya? Kok mau-maunya ya Erik mengangkat mantan koruptor jadi komisaris? Apakah tidak ada orang yang lebih cakep dan juga punya kemampuan dari mantan koruptor itu? Jumlah manusia yang menghuni bumi Indonesia ini cukup padat, meskipun jumlah koruptor juga bertambah. Tapi saat ini pasti ada orang-orang yang layak diangkat jadi komisaris daripada mantan koruptor. Kecuali jika hampir 90% rakyat Indonesia adalah koruptor semua. Nah, barulah sulit memilih atau tidak ada pilihan lain lagi. Cita-cita memerangi korupsi di negeri ini sudah berlangsung lama, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi semacam doping, maka akhirnya sulit juga berkurang secara drastis. Lalu jadi slogan semata, nanti pada saat kampanye barulah isu berantas korupsi kembali bergema dengan keras, bukan sebagai komitmen tapi bahasa rayuan agar mendapatkan pemilih dalam kontestasi pemilu. Jika ada tokoh atau pejabat yang berusaha bermain bersih, maka akan disingkirkan. Misalnya Ahok, di DKI prestasinya sudah mulai tampak sekali. Birokrasi dibuat sangat sederhana sehingga penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran sulit terjadi karena transparan. Namun gubernur dan para bohirnya berhasil menjatuhkan Ahok dengan isu agama. Sangat disayangkan. Dan kini kelebihan bayar adalah trik gubernur mempreteli anggaran karena e-budgeting sulit diacak-acak. Ini baru level Jakarta. Jadi nanti kalau Anies benar-benar melenggang di kursi kepresidenan atau minimal menjadi wakil presiden, maka sudahlah, saya kira negara sudah tamat. Nasionalisme benar-benar tinggal slogan, dan kata akhlak hanya kata yang dipakai saja agar tampak suci dan yang lain dinilai tidak suci. Mana akhlaknya? Begitulah yang kita pernah dengar dari Menteri BUMN Erick Thohir. Awal mula Erick menjabat menteri bukan hanya logo BUMN yang buru-buru diganti, tetapi juga membuat semacam gebrakan adanya penyelewengan di tubuh Garuda. Waktu itu publik memuji Erick, dan tentu saja Pak Presiden pun terlihat bangga, dan sempat jadi bahan guyonan saat acara pentas seni korupsi di SMKN 57. Pada acara itu Erick ikut serta bermain drama sebagai penjual bakso, kemudian Nadiem Makarim dan Wisnu Tama jadi siswa. Acara itu bertagar prestasi tanpa korupsi. Acara bagus dan bisa mendidik generasi muda. Namun sayangnya kalau pada prakteknya dengan adanya ex-koruptor jadi komisaris di tubuh BUMN, maka apa kata dunia? Bagaimana membangun dan mengajarkan akhlak pada generasi? Meminjam kata dari Sujiwo Tejo, yaitu Jancu. Jancu benar. Kalau ada orang yang mengajarkan kebaikan tetapi orang itu tidak melaksanakannya, malah kesannya itu semua akal-akalan saja, hanya mengangkat citranya, tapi ternyata masih banyak kepentingan kelompok yang bermain, bukan kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah dibentuknya BUMN adalah untuk menjadi wadah agar ekonomi negara bisa berjalan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, termasuk sumber daya alam dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan segelintir orang kan? Sehingga BUMN ini bisa menjadi wadah negara pengelola sumber daya alam secara adil dan bermanfaat buat rakyat sesuai dengan prinsip Pancasila. Akan tetapi bisa jadi publik tidak tahu bagaimana kisah yang sebenarnya dari permasalahan Garuda itu. Apakah ini hanya pergantian kepentingan ataukah Erick benar-benar sedang bersih-bersih BUMN? Tapi melihat kenyataan yang terjadi saat ini, yakni ditunjuknya Izedrik Emir Muiz sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM sejak 18 Februari 2021 adalah sebuah pertanyaan besar. Apakah benar Erick Thohir atau pemerintahan saat ini sudah berjuang memberantas korupsi? Apakah perujukan ini adalah kepentingan politik semata? Bagaimana publik dan generasi muda belajar soal pemberantasan korupsi jika seperti ini? Izedrik Emir Muiz ini merupakan mantan koruptor kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Tarahan, Lampung. Ia pun terpaksa merekam di penjara selama 3 tahun lamanya. Koruptor itu sejatinya adalah penghambat pembangunan, bukan oli pembangunan seperti kata si Fadlizon dulu. Bahkan korupsi itu akan menghancurkan negara dan juga menghancurkan jiwa manusianya. Apa jadinya jika korupsi ini semakin melebar? Negara ini akan sangat parah, lebih parah dari negara termiskin di dunia. Akan terjadi kekumuhan dan kesemrawutan. Coba lihat negara-negara yang pemerintahannya korup dan tidak peduli pada rakyatnya. Pemandangan yang kita temui di situ adalah kumuh dan kerusakan sudah dianggap hal yang biasa. Gejala ini akan mudah terwujud jika korupsi terus saja diberikan toleransi, sementara rakyat yang protes atau kritik malah begitu cepat dipidanakan. Sungguh miris. Jika negara sudah buruk karena korupsi, maka akan mudah ditemui orang-orang yang saling bunuh-bunuhan atau kriminalitas.
aparat pun akan sulit netral dalam menangani kasus, dan intinya akan terjadi chaos. Iya, ini akan terjadi karena korupsi dibiarkan. Mungkin para elit yang sudah sangat kaya itu berpikiran bahwa dirinya aman-aman saja kalau di masyarakat terjadi kriminalitas besar-besaran atau chaos itu. Tapi mereka lupa, pembiaran seperti itu sejatinya adalah lebih buruk dari iblis, karena rasa dan kepedulian terhadap kemanusiaan tidak dijaga sejak dini, sehingga keadilan sosial tampak. Itulah kenapa Pancasila selalu digelurakan, bukan hanya seremoni semata, bukan hanya hiasan di ruangan kantor BUMN, tapi Pancasila adalah komitmen menjaga Indonesia agar tetap eksis. Kalau korupsi ditolerir, dan koruptor masih bernafas lega, dan bahkan mendapatkan banyak fasilitas dari negara, maka sangat mencurigakan negara ingin diobok-obok secara perlahan-lahan. Bahaya mengancam dari dalam negeri sendiri karena abai dengan komitmen kebangsaan dalam memerangi korupsi. Begitulah kura-kura. Oi, mana akhlakmu? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.